Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak tayangan saya, subscribe dulu, like dulu, dan semoga yang nge-like jempolnya dan subscribe-nya diberi kesehatan dan kesuksesan. Amin. Kali ini saya mau curhat tentang pekerjaan saya, tentunya seorang pelatih bulu tangkis. Bagi teman-teman yang mungkin seprofesi sama saya, pasti merasakan gimana sih jadi pelatih bulu tangkis. Ya, jadi pelatih bulu tangkis ada manisnya, ada pahitnya, ada sedihnya juga, bahkan ada keselnya juga. Mungkin yang seprofesi sama saya jadi pelatih bulu tangkis pasti merasakan manisnya seperti apa. Rasakan ketika kita mempunyai murid atau mempunyai anak didik yang setidaknya dia berhasil mencapai target kita. Seperti hari pertama dia sulit untuk memegang raket yang benar, tapi si anak itu tetap berusaha untuk dia bisa memegang dengan baik dan benar. Dan hari berikutnya 2 atau mungkin target kita 4 atau ya seminggu dia bisa memegang raket, dan dia bisa dalam waktu seminggu itu. Itulah setidaknya senangnya seorang pelatih. Nah, ini nih pahitnya jadi pelatih bulu tangkis itu apa? Saya nggak akan menyebutkan banyak tentang pahitnya jadi seorang pelatih bulu tangkis. Cuman intinya saja, yang utamanya saja yang lebih pahit itu. Mungkin pelatih-pelatih olahraga lain juga sama mungkin. Apa sih pahitnya? Nah, cuman satu aja yang saya sebutkan. Harga keringat seorang pelatih bulu tangkis itu lebih rendah daripada keringat orang-orang yang berdasi yang di kantoran sana. Entah kenapa. Padahal menurut saya, kalau dibandingkan dilihat dari jasa, tidak ada salahnya kalau pelatih bulu tangkis itu mempunyai nilai yang tinggi. Betul enggak? Kalau mungkin kalau pelatih bulu tangkis, teman-teman yang seprofesi sama saya mungkin setuju. Ya, faktanya seperti itu. Nah, ini nih kendala. Mungkin semua orang tahu, mungkin teman-teman pasti tahu, apalagi ya pelatih bulu tangkis pasti pada tahu dan mengalami hal yang sama mungkin. Kendala utama dalam melatih bulu tangkis atau jadi seorang pelatih bulu tangkis mungkin sama seperti guru yang mengajar mungkin ya. Ya mungkin bisa disamakan mungkin. Kendalanya yang utama adalah ketika melatih, kita menghadapi murid yang malas. Kita harus meresponnya. Tidak bisa kita punya anak didik kita malas, kita bodoh amat, atau kita ikut-ikutan malas. Nah, itu salah. Kita sebagai seorang pelatih tidak berkewajiban seperti itu, tidak bertugas seperti itu. Kita punya target. Pelatih bulu tangkis semua punya target. Jadi dari awal dia tidak bisa megang raket, harus bisa megang raket. Setidaknya punya target waktu tenggangnya. Dari si murid malas, semakin hari dia harus berubah. Itu mungkin hubungannya dengan karakter ya. Mungkin karakter. Mungkin perkembangan murid ya tergantung pelatihnya juga. Ya itulah tanggung jawab seorang pelatih bulu tangkis yang besar tanggung jawabnya di situ.
bagaimana si murid berkembang, bukan bagaimana si murid malah merubah karakter si pelatih. Itu terbalik. Mungkin dalam arti malas, malas disuruh-suruh, sulit disuruh-suruh, sulit diatur, ya segala macam lah. Tapi alhamdulillah untuk hal seperti itu saya cepat merespon bagaimana si murid itu setidaknya dari malas dia ada peningkatan, untuk setidaknya dia mau latihan, setidaknya mau dituruti. Itu perlu program yang membentuk karakter si murid itu sendiri. Jangan membuat si murid itu jenuh latihan, jangan membuat si murid itu kesal dalam peraturan kita. Variasikan bentuk latihan. Itu salah satu cara dari saya untuk menghadapi orang yang malas itu. Jangan buat murid kita jenuh, jangan bikin murid kita kesal atau sampai marah kepada kita. Itu. Ngomong-ngomong kesan, tidak ada seorang pelatih yang tidak bangga melihat muridnya naik podium, juara. Pasti seorang pelatih bangga. Tidak ada yang tidak bangga, termasuk saya. Ya mungkin kesannya itu, ketika melihat murid saya naik podium, juara, bisa membanggakan daerahnya, bisa membanggakan negaranya, yaitu kesan saya. Ya mungkin pelatih-pelatih lain juga merasakan bagaimana rasanya ketika melihat murid kita atau anak didik kita naik podium, juara, mengangkat trofi, mengangkat piala, mengangkat medali, membanggakan daerahnya, membanggakan negaranya. Itu kesan. Mungkin pelatih-pelatih lain mungkin kesannya ya hampir sama mungkin ya. Kerja keras saya sebagai seorang pelatih, di mana tenaga dan pikiran saya terkuras, waktu tidur saya terpotong hanya untuk mengurus jadwal latihan, jadwal pertandingan, target untuk hari esok. Malamnya pun begadang untuk membuat program latihan, membuat target, dan belum membuat progres peningkatan si anak itu. Tenaga pikiran terkuras, kerja keras itu semua terbayar oleh kita melihat seorang atau mungkin murid kita yang atau murid saya yang naik podium, juara. Ya mungkin lelah saya, kerja keras saya semua tergantikan oleh itu, terbayar lunas oleh prestasi anak didik saya seperti itu. Ya itu mungkin kesan saya sebagai seorang pelatih ya, pelatih bulu tangkis. Selain mungkin kesan-kesan yang lain masih banyak juga ya. Mungkin yang utamanya itu aja kesannya.